Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Masya Allah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam, Masya Allah, Rabbul Alamin, Tuhan kita semuanya, yang mana sampai hari ini, sampai siang ini, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Iya enggak? Aku juga mau mengucapkan syukur, Masya Allah. Kalau ucap syukur bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Iya, ucap syukur terus ya enggak? Iya, Masya Allah. Alhamdulillahi wa'anda, sadaqa wa'anda, wa nasura amda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Selalu yang pertama dan yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha mengetahui tanpa harus dikasih tahu ya. Masya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita, idola kita, kekasih kita, junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Iya dah, aku juga mau mengucapkan sholawat. Wah, ikut-ikut terus saja. Loh iya, teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu kebaikan, kita harus mengikutinya. Tapi kalau ada yang jelek, jangan sekali-kali diikuti ya. Masya Allah, ya. Ucap sholawat seperti apa kalau bon-bon? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, terus saya apa dah? Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah dah, alhamdulillah. Bunda sehat, alhamdulillah sehat, Masya Allah. Selamat siang ayah bunda, apa kabar? Sehat. Selamat siang abi umi, apa kabar? Sehat. Selamat siang kawan, selamat siang sayang, selamat siang semua, apa kabar? Sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini hari Kamis, ketemu lagi dengan Bunda dan aku Bonbon. Iya, dan Bonbon. Hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan kembali Sirah Nabawiyah. Iya, Masya Allah. Setiap Kamis jam 1 siang jangan lupa selalu pantengin FB-nya Kolbun Salim Global. Karena insya Allah ada kita berdua, Bunda Dani dan aku Bonbon. Iya, yang akan berusaha membuka lembaran-lembaran sirah Rasulullah sebagai upaya kita untuk semakin mencintai Rasulullah, sebagai upaya kita untuk bisa mengambil pelajaran ibrah dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya dah, aku semakin cinta kepada Rasulullah kalau mendengarkan kisah-kisah. Masya Allah. Semoga teman-teman dan semua keluarga kaum muslimin yang melihat acara kita, yang mendengarkan, yang memantau kisah-kisah dari FB-nya Kolbun Salim, Allah anugerahkan keberkahan di dalamnya. Allah mampukan bisa mengambil ibrah di dalamnya dan meneladani serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat diri Bunda sendiri yang masih Masya Allah banyak salahnya, banyak dosanya ya. Tadi opening belibet semuanya. Bisa dimaklumi, bisa dimaklumi. Maklum teman-teman, jangan rame-rame. Tak bilangi, soalnya Bunda wis tua. Sudah nenek-nenek, banyak lukanya. Masya Allah, ya. Semoga di usia yang semakin tua Allah beri keberkahan dan semakin bermanfaat untuk umat. Baik, Masya Allah. Kita mau mereview dulu kisah kemarin karena selalu Bunda ingin mereviewnya untuk merefresh ya, agar mengingat kembali kisah-kisah yang sudah Bunda kisahkan di pekan kemarin.
Dan kemarin kita berbicara bagaimana upaya kaum musyrikin Quraisy untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Kalau sebelum-sebelumnya dengan siksaan-siksaan, bahkan ada upaya mau membunuh Rasulullah, walaupun itu kemudian tidak disetujui oleh beberapa kalangan pembesar kafir Quraisy. Namun akhirnya mereka kemudian sepakat mengadakan rapat kayak Pak RT dah. Ini rapatnya bukan rapat Pak RT, tapi rapatnya pembesar Quraisy di Daruna II. Di sana dihadiri oleh pentolan bakso, bukan, maksudnya pentol itu pembesar Quraisy ya, gitu ya, pemimpinnya. Ada Aswad bin Abdul Muthalib. Bunda, itulah keluarga Rasulullah. Iya, seperti Bunda yang sampaikan dulu kan, keluarga Bani Hashim itu terpecah menjadi dua kan. Yang kaya-kaya membela pembesar musyrikin Quraisy, sedangkan sebagian membela kaum muslimin yang waktu itu notabene banyak dari kalangan yang tidak mampu dan juga budak-budak. Termasuk Aswad bin Abdul Muthalib ini membela dari pembesar Quraisy yang musyrikin ini ya, Masya Allah. Di sana juga ada Umayyah bin Khalaf, ada As bin Wa'il, juga ada Abu Sufyan bin Harb. Mereka mengadakan rapat, mencari upaya bagaimana kalau misalnya selama ini dakwah Rasulullah sudah ditentang dengan adanya penyiksaan terhadap pengikutnya, namun Masya Allah iman mereka tetap kuat, bahkan jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Akhirnya mereka rapat di Daruna II. Nah, di sana disepakatilah bahwa mereka akan mengirim utusan yang dinilai oleh mereka itu cerdas, sehingga bisa menandingi kalau berbicara dengan Rasulullah, kalau berdebat dengan Rasulullah. Utusan yang kebangsawanannya itu setara dengan Rasulullah, utusan yang cerdas. Nah, dari sana kemarin sudah ditetapkan bahwa mereka akan mengirim Utbah bin Rabi'ah untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk mengadakan negosiasi gitu ya, menyampaikan tawaran mereka kepada Rasulullah. Maka Utbah pun kemudian datang ke rumah Abu Thalib dan minta Abu Thalib untuk memanggil Rasulullah untuk hadir di rumah Abu Thalib. Abu Thalib pun kemudian mengutus seseorang untuk mendatangkan Rasulullah di rumah Abu Thalib. Maka Rasulullah pun datang di rumahnya Abu Thalib. Dan betapa terkejutnya Rasulullah ketika melihat di sana ada Utbah bin Rabi'ah. Iya, soalnya kan selama ini Utbah selalu menentang Rasulullah, makanya Rasulullah bingung. Lah, kok wong iki situ iki nang kene. Iya, ternyata Masya Allah setelah ketemu maka Utbah bin Rabi'ah pun mulai melancarkan ucapan-ucapan manisnya gitu ya. Tawaran-tawarannya dikatakan di sana kemarin Bunda kisahkan bahwa Utbah ini bla 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 gitu ya. Awalnya sudah ada prolog bahwa Rasulullah ini datang dengan membawa suatu ajaran baru, yang mana ajaran itu telah memecah belah persaudaraan bangsa Arab selama ini, kemudian telah membodoh-bodohkan nenek moyang mereka, kemudian telah menjelek-jelekan Tuhan mereka, bahkan berupaya menghabiskan gitu ya Tuhan-Tuhan mereka begitu. Maka Utbah datang membawa tawaran kepada Rasulullah begitu ya. Nah, kemarin sudah Bunda ceritakan bahwa Utbah ini menawarkan kalau seandainya Rasulullah ini butuh uang, maka pembesar Quraisy ini akan mengumpulkan uang dari harta-harta mereka sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling kaya. Kalau Rasulullah kemudian menginginkan kedudukan, maka mereka akan mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin mereka, dan mereka tidak akan mengambil keputusan kalau tidak mendapat izin restu dari Rasulullah. Kalau Rasulullah menginginkan kemuliaan, maka mereka akan mengangkat Rasulullah ini sebagai raja mereka, yang akan memimpin semua bani-bani kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Kalau Rasulullah kemudian menginginkan wanita, maka mereka mempersilakan Rasulullah milih siapa yang Rasulullah sukai, dan Rasulullah tidak dibebani sedikit pun untuk menafkahi mereka. Mereka semua yang akan memenuhi kebutuhan wanita-wanita ini. Dan kalau Rasulullah sakit, maka mereka pun mereka berani mengobatkan. Nah, iya, mereka akan mengobatkan Rasulullah sampai sembuh dengan harta mereka. Dan Masya Allah Rasulullah menjawabnya dengan wahyu surat Al-Fussilat
ayat 1 sampai 14. Ayah Bunda bisa dilihat ya, nanti Al-Qur'an dan terjemahannya bisa dibaca sendiri di sana. Karena kemarin Bunda sudah membacakan terjemahannya. Langsung deh Utbah bin Rabi'ah tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia pulang dan tidak berani menemui teman-temannya karena merasa apa yang mau disampaikan gitu ya, merasa gagal begitu ya. Akhirnya Utbah menyendiri di rumahnya sambil memikirkan mau ngomong apa begitu ya ke teman-temannya gitu ya. Tapi karena Utbah ini adalah utusan yang mewakili teman-temannya, otomatis teman-temannya juga menunggu-nunggu ini hasil pertemuan Utbah dengan Muhammad ini seperti apa gitu. Karena Utbah tidak nampak-nampak, maka mereka pun mendatangi rumah Utbah. Nah, akhirnya Utbah sampaikanlah hasilnya bahwa memang Utbah tidak berhasil untuk memberikan tawaran itu kepada tawarannya tidak diterima oleh Rasulullah. Namun tidak sampai di situ, kemudian mereka pun tetap begitu ya, mengutus Utbah gitu. Mengutus Utbah untuk kembali menemui Rasulullah. Dan Utbah pun berpikir untuk menawarkan sesuatu kepada Rasulullah gitu ya. Maka Utbah pun akhirnya datang kembali menemui Rasulullah dan menawarkan tawarannya yang kedua begitu. Setelah berpikir mungkin ini tawaran yang bisa diterima oleh Rasulullah. Tawarannya yang konyol ya Anda. Kok konyol? Iya, lah mosok gantian nyembah patung. Masih ingat teman-teman? Masihlah, itu tawarannya kedua dari Utbah teman-teman. Tawaran yang gak masuk akal. Iya, Masya Allah. Entah apa yang difikirkan oleh mereka ya. Mereka saking kepinginnya Rasulullah itu tidak sampai merusak agama mereka. Akhirnya tawaran Utbah yang kedua itu menawarkan kepada Rasulullah bahwa setahun Rasulullah dan kaum muslimin ini menyembah Lata dan Uzza. Dan kaum musyrikin Mekah pun itu Quraisy ini menyembah Allah selama 1 tahun pula. Nah setelah itu mereka mengatakan kalau selama 1 tahun ini ternyata Allah lebih baik daripada Lata dan Uzza, maka mereka bersedia untuk menyembah Allah. Tetapi kalau ternyata dalam setahun ini Lata dan Uzza ini lebih baik dari Allah, maka mereka mewajibkan Rasulullah dan pengikutnya ini menyembah patung Lata dan Uzza. Iya, gak masuk akal tawaran ini dah. Maka tawaran ini pun dijawab oleh Rasulullah dengan wahyu pula. Surat Al-Kafirun ya. Boleh dibuka kembali nanti Al-Qur'annya dan dibaca terjemahannya ya. Gagal dengan tawaran 1-2 ini. Ternyata Utbah ini gak putus asa ya teman-teman. Masya Allah. Dia masih berpikir bagaimana caranya gitu ya untuk menggagalkan dakwah Rasulullah gitu. Akhirnya Utbah pun memberikan tawaran yang ketiga gitu. Ya wes gak apa-apa lah sudah. Muhammad engkau membawa ini gitu loh ya. Sesuatu yang baru, tapi janganlah yang kau katakan itu seperti sebelumnya dengan kalimat lain. Ojo ngomong soal Al-Qur'an, ngomong lainnya aja gitu loh maksudnya. Karena Al-Quran ini bahasanya, mereka sebenarnya mengakui bahwa bahasa Al-Quran ini bahasa yang sangat tinggi, dan ketika mereka mendengarkan itu pasti hatinya tersentuh. Sebagaimana Utbah bin Rabi'ah pun pernah kan itu ketika dibacakan oleh Rasulullah ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya Utbah ini mengakui begitu ya. Tapi karena keegoisannya, karena memang harga dirinya terlampau tinggi gitu ya, mereka tetap tidak mau menerima Islam. Dan tawaran ketiga ini pun dijawab Rasulullah dengan wahyu surat Yunus ayat 15 sampai 16. Nah, karena gagal dengan tawaran 1, 2 dan 3-nya, maka pembesar Quraisy ini kembali bertemu di Darina 2. Rapat lagi mereka. Rapat yang kedua ya, rapat yang kedua ya. Dihadiri seperti semula. Yang pertama itu pembesar Quraisy. Ya ada Abu Jahal bin Hisam, ada Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, tentunya ada Abu Sufyan bin Harb, kemudian juga ada As bin bin Wa'il ya. Mereka kemudian mencari cara gitu, bagaimana supaya mereka bisa mengagalkan dakwah Rasulullah, karena memang dari penganiayaan, penyiksaan, bahkan sempat ada pembunuhan terhadap kaum muslimin yang pertama, syahidah yang pertama yaitu Umayyah bin Khayyat. Namun kaum muslimin tetap semakin kuat bahkan imannya ya. Ini mereka ya sudahlah kalau begitu, kalau kita gagal sekarang, siasat kita yang strategi kita sekarang adalah kita setelah ini kita mengejek
Muhammad, kita mengolok-olok Muhammad, kita mempermalukan Muhammad, kita menghina Muhammad. Jadi serangan psikis ya. Kalau serangan fisik tidak mampu, maka yang diserang adalah psikisnya. Dan begitulah mereka mulai menyuruh budak-budaknya mengolok-olok Rasulullah. Walaupun itu sebenarnya sudah dari awal mereka sudah seperti itu, tapi mereka mulai semakin menggiatkan itu, mengatakan Rasulullah itu tukang sihir dan sebagainya ya. Nah, suatu saat ketika mereka ada di Ka'bah, Rasulullah kemudian saat itu juga ada di Ka'bah bertemu dengan mereka. Dan mereka menemui Rasulullah. Rasulullah kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan maksud mendakwai mereka. Karena bagi Rasulullah ketika pemimpinnya itu berhasil didakwai, maka ini bawahan-bawahannya gitu ya, dari bani itu pasti akan mengikuti pemimpinnya begitu. Maka Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan Rasulullah berkata kepada mereka, bagaimana? Apakah Al-Quran yang aku bacakan ini bagus? Mereka serempak mengatakan, bagus sekali Muhammad, ya bagus. Rasulullah mulai senang. Mereka mengatakan seperti itu. Rasulullah masih berhusnudzon bahwa mereka menerima dakwanya. Maka Rasulullah membacakan kembali ayat-ayat suci Al-Quran itu dan Rasulullah berkata, tidak, sama sekali tidak Muhammad. Saking serunya itu ya, Rasulullah merasa bahwa ini mulai mendakwai pembesar-pembesar Quraisy ini, Rasulullah semakin berharap mereka akan masuk Islam. Nah, bersamaan dengan itu datanglah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum yang kemarin yang sudah sampaikan bahwa dia adalah putra dari kakaknya ibunya Bunda Khadijah. Jadi sepupunya Khadijah yang beliau itu tidak bisa melihat, ya buta gitu. Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Rasulullah saat itu, apakah ada wahyu yang turun yang bisa dibuat pelajaran buat Ibnu Ummi Maktum. Tapi Rasulullah karena saking asiknya ini lagi mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, kemudian hanya Ummi Maktum itu kayak merasa terganggu begitu ya. Maka Rasulullah mengenyitkan alisnya bermuka masam ya, seakan-akan merasa terganggu begitu. Sampai Ibnu Ummi Maktum ini mengulangi perkataannya 3 kali. Maka ada wahyu dan bisa dijadikan pembelajaran buat Ibnu Ummi Maktum itu ya. Maka kemudian turunlah surat Abasa. Nah, surat Abasa juga bisa nanti ayah bunda buka ya di juz 30 ya, Masya Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya ya. Ini adalah teguran bagi Allah. Ya Allah dah, Rasulullah kalau salah itu saya negur Allah ya ndak. Iya, makanya Rasulullah itu maksum. Kalau ada kesalahan, Allah langsung yang menegur Rasulullah. Enak ya ndak yo. Jadi kan akhirnya Rasulullah itu lurus terus, gak salah. Ya iyalah, Rasulullah itu kan dalam penjagaan Allah. Kalau Rasulullah salah, Allah sendiri. Makanya yang menegur, makanya Rasulullah itu maksum gitu ya. Dan Masya Allah, teguran ini buat Rasulullah karena telah bermuka masam, sebagaimana namanya surat Al-Abasa bermuka masam, yang artinya bermuka masam ya. Masya Allah, dan itulah keistimewaan Rasulullah ya. Masya Allah, kalau ada sesuatu yang salah langsung Allah sendiri yang menegurnya. Nah, namun apakah Rasulullah marah kepada Abdullah bin Surai bin Bunda? Oh itu Ibnu Ummi Maktum. Nama panjangnya, iya nama panjangnya. Namanya adalah Abdullah bin Surai bin Malik bin Rabi'ah al-Fihriyah. Tidak, Rasulullah tidak marah, bahkan Rasulullah senang. Rasulullah malah ketika ada Ibnu Ummi Maktum ini, Rasulullah gelar itu surbannya sambil berkata, inilah orang yang karenanya aku ditegur oleh Allah, begitu ya. Seakan-akan Rasulullah ingin memuliakan Ummi Maktum karena beliaulah Rasulullah ini tidak sampai melakukan kesalahan tapi langsung ditegur oleh Allah. Nah, itu kemarin ya, Masya Allah, kisah yang sudah Bunda berikan pekan kemarin. Nah, kita akan masuki kisah baru. Hari ini Bunda akan melanjutkan kisahnya nih. Setelah siasat
sulhul mufawadot kemarin, politik tawaran damainya tidak berhasil. Semakinlah mereka itu menekan dakwah Rasulullah, menekan secara psikis dan juga tentunya tetap dengan adanya penyiksaan terhadap kaum muslimin, terutama mereka yang menjadi budaknya. Akhirnya turun wahyu yang memerintahkan bahwa kaum muslimin boleh berhijrah begitu ya, meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah menyampaikan ini kepada kaum muslimin bahwa telah turun wahyu dan Allah mengizinkan kaum muslimin ini untuk mencari tempat gitu ya, tempat yang lebih nyaman, tempat yang tidak menyiksa mereka begitu. Dan Rasulullah berkata, jika kalian pindah ke negeri Habasyah itu lebih baik bagi kalian, karena di sana ada raja yang bijaksana yang tidak ada penyiksaan terhadap rakyatnya, sehingga Allah akan menjadikan kepuasan bagi kalian daripada keadaan saat ini. Habasyah sebagai tempat hijrah bagi kaum muslimin, karena di sana rajanya ini bijaksana, adil, dan tidak ada penindasan di sana. Akan bagian selatan Mesir ya, meliputi bagian selatan Mesir termasuk Eritrea, Ethiopia dan Sudan saat itu ya. Kalau sekarang terkenal dengan nama Abyssinia di benua Afrika. Tentunya ini tempat yang lumayan kalau ditempuh ya. Mereka harus menyeberang Laut Merah. Nah, Masya Allah. Saat itu rajanya itu Islam tak? Bukan saat, makanya ini Bunda mau menyampaikan pada teman-teman, saat itu memang Raja Habasyah dan sebagian besar rakyatnya itu masih beragama Nasrani ya. Tapi rajanya ini, sekali lagi Bunda sampaikan bahwa rajanya ini baik begitu. Maka berangkatlah mereka kaum muslimin ini menuju Habasyah lewat Laut Merah. Di sana setelah mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Jeddah, di sana mereka menyewa perahu, ada kapal yang bawa mereka ke Habasyah. Saat itu Raja Habasyah bernama Ashima Bahri. Dan sampainya kaum muslimin di sana itu, Masya Allah, rajanya benar-benar baik. Rajanya menerima dengan hormat kedatangan kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Dan orang-orang itu musyrikin nggak ngerti tak? Ya awalnya mereka nggak ngerti karena memang hijrahnya mereka ini secara diam-diam, sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui. Iya, soalnya nih diketahui kan mesti mereka gak boleh pergi, iya, terus diukuli lagi, iya, tentunya seperti itu. Makanya mereka bersembunyi, diam-diam, ada yang berangkat sama keluarganya, ada yang berangkat malam begitu ya, terpencar-pencar. Setelah mereka bertemu di Laut Merah, mereka menyeberang itu ke Habasyah. Dan ternyata kabar hijrahnya orang-orang muslim ini terdengar juga akhirnya oleh pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya mereka menyuruh utusannya untuk mengejar. Ya Allah, akhirnya ketemu dah. Akhirnya, ya didengarkan dulu ya. Akhirnya mereka mengejarlah itu. Mengejar kaum Quraisy yang hendak hijrah ke Habasyah ya, sebelum mereka sampai itu. Namun ketika utusan kaum musyrikin Quraisy ini sampai di Laut Merah, di pantainya itu, ternyata kaum muslimnya itu sudah naik kapal, sudah berlayar, mereka ketinggalan dan akhirnya mereka gagal menemui mereka karena mereka sudah berlayar duluan. Akhirnya gagallah mereka ini, utusan dari musyrikin Quraisy ini untuk mencegah kaum muslimin ini hijrah. Dan seperti Bunda sampaikan tadi, kaum muslimin akhirnya sampai di Habasyah dengan selamat dan diterima baik oleh Raja Najasyi atau Negus di sana. Jadi jenangnya tadi itu Ashima Bahri, iya, nama rajanya itu
hima bahri, tetapi mereka punya sebutan. Jadi kayak misalnya Fir'aun itu bukan namanya, tapi mereka sebutan. Jadi Najasyi itu sebutan rajanya, Negus ya. Nah, dalam perjalanan hijrah ini ke Habasyah itu sering disebut hijratul ula. Hijrah yang pertama ini. Nah, soalnya nanti ada hijrah kedua, ada. Iya nanti, sabar. Yo, aku sabar. Sabar. Nah, dalam hijrah pertama ini ada banyak riwayat yang mengatakan mereka itu, kalau menurut Sirah Al-Alabi itu, Sirah Al-Alabiyah itu, mereka itu berjumlah 15 orang, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Kalau menurut Sirah Ibnu Hisham itu jumlahnya itu 14, 10 laki-laki dan 4 perempuan. Kalau dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa jumlahnya 17, 12 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan kalau di buku Muhammad Teladanku, terbitan Sikmah itu disebutkan ada 14, 10 ada 16, 12 laki-laki dan 4 perempuan ya. Berapapun jumlah mereka tidak perlu kita perdebatkan, karena memang saat itu memang kan belum ada HP, belum ada laptop. Jadi pencatatannya itu belum maksimal. Yang terpenting bukan jumlahnya, tapi terpenting adalah luar biasa sami'na wa ata'nahnya mereka terhadap Rasulullah. Ketika mereka itu Rasulullah perintahkan hijrah, disarankan lah. Yang siapa mau hijrah silakan hijrah, tapi kalau tidak mengapa begitu. Mereka tidak pakai loh, ya Rasulullah bagaimana kita ke sana? Itu kan jauh, terus bagaimana bahasa kita kan nggak sama. Enggak. Mereka ya sudahlah mematuhi Rasulullah. Dan mereka itu yang pertama Utsman bin Affan, yang laki-laki ya Utsman bin Affan, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Abu Salamah bin Abdul Asad, ada Mus'ab bin Umair, idolai Rasul ini, Bunda, ya idolai Bunda, mirip Rasulullah. Iya Masya Allah mirip Rasulullah. Pernah kan Bunda sempat singgung ini ya, Mus'ab bin Umair ini ya Masya Allah, sampai di perang Uhud dikira Rasulullah, saking gantengnya kayak Rasulullah Masya Allah. Bukan itu kan yang Bunda sebutkan, Bunda mengidolakan Mus'ab bin Umair ini ya, karena beliau ini adalah duta pertama di Madinah. Kalau Insya Allah kita akan nyampe ke sana, bismillah ya, kisahnya akan sampai ke sana bagaimana seorang Mus'ab bin Umair ini menjadi duta pertama di Madinah dan mengislamkan orang-orang Madinah. Wah hebat kan, Masya Allah. Ada Zubair bin Awam, sepupu Rasulullah ya ndak? Iya. Ini juga idolanya Bunda. Masya Allah. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan kepandaiannya, salah terus ngomongnya, kepandaiannya, hartanya yang banyak ya, luar biasa beliau adalah berbisnis ini ya. Kemudian ada Amir bin Rabi'ah, ada Utsman bin Mas'ud, kemudian ada Suhail bin Baidah, dan perempuannya ini ada Ruqayyah binti Rasulullah, yang beliau adalah istrinya Utsman bin Affan. Masya Allah, seorang anak ya mengikuti suaminya hijrah meninggalkan ayahnya. Luar biasa kan? Bagaimana tidak termeh-meh kalau kita lihat mereka ini ya, Masya Allah. Membuka lembar-lembar sirah mereka, pastinya kita akan termeh-meh begitu ya, melihat seorang anak harus berpisah dengan ayahnya, dengan orang tuanya, dengan ibunya, terpisah dalam jangka jarak yang jauh, di beda negara, di beda benua lagi, beda bahasa, tentunya dengan juga beda sosial. Tapi itulah Masya Allah luar biasanya ya, Ruqayyah binti Rasulullah ini mengikuti suaminya Utsman bin Affan untuk ikut hijrah juga ke Habasyah. Kemudian ada Laila binti Abu Khatsman, ini istri dari Amir bin Rabi'ah tadi ya. Dipanggil juga sebagai Umi Abdillah. Kemudian ada Umi Kalsum, istri dari Abu Sabro. Kemudian juga ada Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah. 15 orang ini.
Kalau yang mengatakan 12 laki-laki, maka tambahan duanya adalah Hatib bin Amr dan Abdullah bin Mas'ud. Tapi berapapun seperti yang Bunda sampaikan tidak jadi masalah. Yang patut kita teladani itu, Masya Allah, luar biasanya mereka dalam mempertahankan keimanan mereka itu. Mereka rela meninggalkan tanah kelahirannya yang mereka cintai, di mana di situ ada Ka'bah yang mereka cintai. Mereka rela tinggalkan itu demi keimanannya. Mereka rela tinggalkan sanak saudara mereka, baninya. Mereka ini kan dari bani masing beda-beda ya. Seperti Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini dari Bani Abdis Syamsin. Kalau Abdurrahman bin Auf ini dari Bani Juhran. Mereka tinggalkan tuh kabilahnya, pergi ke tempat yang jauh demi mempertahankan keimanannya. Dan sementara yang tidak hijrah, kaum muslimin itu mereka merasa, aku menetap saja di sini. Aku mau bersama Rasulullah, tetap bersama Rasulullah. Dan Rasulullah izinkan itu karena kecintaannya kepada Rasulullah. Mereka tidak mau meninggalkan Rasulullah. Mereka tetap berada di Makkah saat itu ya, menemani Rasulullah. Nah, ketika utusan dari kaum musyrikin Quraisy ini gagal untuk menghalang-halangi mereka hijrah, maka kaum musyrikin Quraisy ini semakin marah. Semakin mereka itu menjadi-jadi menyiksa kaum muslimin. Sana yonda, mereka kok gak punya hati. Masya Allah ya, begitulah ya keadaannya saat itu ya. Maka bagaimana tidak kita bersyukur sekarang ini kita dalam keadaan yang nyaman beribadah, tidak ada siksaan, tidak ada penindasan, begitu ya. Ini juga teguran buat diri Bunda sendiri. Masa masih malas sih begitu ya? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya Allah, begitu ya. Kalau lihat perjuangan kaum muslimin di awal-awal as-sabiqunal awwalin ini ya, Masya Allah. Dan mereka tinggal di sana itu sampai akhirnya setelah 3 bulan. Mereka berangkatnya itu bulan Rajab. Lah, sama dah kayak sekarang, teman-teman. Sekarang kan bulan Rajab. Iya, sama. Mereka berangkatnya itu bulan Rajab sama kayak sekarang ya. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Iya dah, bulan haram. Masya Allah, apa bulan haram? Bulan yang dimuliakan. Bulan mulia. Gitu ya. Dimana di bulan Rajab ini kalau kita melakukan amal sholih, pahalanya itu semakin dilipat gandakan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan amal sholih kita di bulan Rajab. Masalah, semoga Allah mudahkan ya kita semua, abi, umi, ayah, bunda, kakak, teman-teman semua anak sholih dan sholihah, mas, mbak, alik, ulik, mbak. Semoga Allah mudahkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Iya, ibadah yang terbaik, ibadah yang diterima oleh Allah, bukan ibadah yang ditolak sama Allah. Loh, memang ada ibadah yang ditolak ada sama Allah? Ada. Ibadah yang ditolak sama Allah itu satu, ibadah yang bukan karena Allah. 2, ibadah yang tidak ada ilmunya. Maka kalau beribadah harus ada ilmunya, ya. Itu sekedar sedikit intermezzo tentang bulan Rajab. Mereka berangkat bulan Rajab. Setelah mereka menetap di Habasyah selama 3 bulan sampai pertengahan Syawal, mereka itu mendengar kabar bahwa ternyata orang-orang musyrikin Quraisy itu sudah bisa menerima dakwanya Rasulullah. Mereka masuk Islam semua dah. Kabarnya demikian. Mereka sudah bisa menerima dakwanya Rasulullah. Mereka sudah tunduk kepada Rasulullah. Akhirnya karena mendengar kabar seperti ini dan karena hal yang kedua, mereka itu di Habasyah itu tidak bisa bahasanya, bahasa percakapannya bahasanya orang-orang Habasyah. Mereka sehingga mengalami kesulitan di dalam berinteraksi, di dalam bersosial dengan berhubungan dengan orang-orang Habasyah. Akhirnya karena 2 hal ini mereka akhirnya kembali ke Mekah. Tetapi setelah mereka kembali ke Mekah, mereka akhirnya ketika memasuki gerbang pintu Mekah, akhirnya mereka tahu bahwa ternyata kabar yang mereka dengar itu adalah hoax. Hoax, apa itu hoax? Ternyata kabar bohong yang sampai pada mereka. Ternyata kan kafir Quraisy ini, orang-orang musyrikin Quraisy ini tetap memusuhi Rasulullah, menentang dakwah Rasulullah, mengintimidasi kaum muslimin dan menyiksanya, begitu ya.
masih tetap keadaan seperti itu. Nah, karena mereka sudah terlanjur kembali, ya sudahlah, mereka akhirnya kembali pada keadaan semula di bawah tekanan orang-orang musyrikin Quraisy. Namun dalam keadaan situasi yang seperti ini, ternyata ada seseorang ini yang berduka. Lah bukan kayak meninggal tak? Bukan. Kan dia duit. Bukan. Ada seorang dari musyrikin Quraisy ini yang merasa berduka gitu ya. Merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Dia adalah Umar bin Khattab. Loh, kenapa Anda? Umar ini sebelum Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah masuk Islam, mereka ini berteman. Mereka ini bersahabat, maksudnya satu geng gitu ya, bersama Abu Jahal, bersama Utbah bin Rabi'ah, mereka itu satu geng. Tetapi kemudian kan hidayah Allah turun, Hamzah bin Abdul Muthalib ini akhirnya memeluk Islam gitu ya, berada di pihak Rasulullah. Maka Umar bin Khattab ini merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya. Berpikir, Hamzah, apa yang setelah kau lakukan? Padahal kita sebelumnya itu adalah satu kelompok yang hebat bersama Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah, yang mana kita ditakuti oleh seluruh, bukan hanya orang-orang Mekah tapi juga dari luar Mekah. Mereka takut pada kita. Tapi sekarang kamu sudah ada di pihaknya Muhammad. Apa yang ada di pikiranmu, wahai Hamzah? Ada yang rindu ternyata. Rindu kepada Hamzah ya, Masya Allah. Dan duka Umar bin Khattab ini ditambah lagi ketika saat itu kaum muslimin mau berangkat hijrah ini, bunda kembali ke belakangnya. Jadi alurnya alur mundur dulu sebentar. Umar bin Khattab ini melihat tetangganya Umi Abdillah yang tadi, Laila tadi ya, Bunda Laila tadi, Umi Abdillah yang terkenal dengan Umi Abdillah namanya, itu sedang bersiap-siap mau melakukan hijrah. Umi Abdillah kan takut itu sama Umar bin Khattab. Siapa yang gak takut gitu ya, ketika Umar bin Khattab ini belum masuk Islam, dia adalah salah satu orang yang menyiksa kaum muslimin. Maka ketika melihat Umar, dia bersembunyi gitu, tapi sudah terlanjur kadung terlihat gitu ya oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Umi Abdillah, wahai Umi Abdillah, apakah kau juga akan pergi? Maka karena sudah kepergok gitu ya, akhirnya dijawablah sama Umi Abdillah ini, sama Bunda Laila tadi. Iya, aku akan pergi. Karena bukankah kalau kami di sini, kau akan menyiksa kami. Kau dan teman-temanmu selalu menyiksa kami. Kalau kami di sini, kami akan kau bunuh. Maka aku akan bersama yang lainnya untuk pergi berhijrah. Tatapan mata Umar saat itu beda, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Tatapannya redup. Kemudian ternyata Umar bin Khattab ini bahkan mendoakan Umi Abdillah, semoga Allah menjagamu. Maka kagetlah Umi Abdillah ini ya, menatap suaminya itu ya, Masya Allah. Tumben-tumbennya Umar bin Khattab mendoakan kita dan berlaku lemah lembut seperti itu. Suaminya yang melihat Umi Abdillah sedikit terperangan dengan sikap Umar itu bertanya kepada Umi Abdillah, apakah kau berharap dia masuk ke dalam agamanya Muhammad? Ya, karena memang aku tidak pernah melihat Umar dalam perkataan yang lembut seperti tadi. Dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Seperti itu ya. Saking tekanannya Umar bin Khattab ini sebagai pembenci Islam, sebagai penentang Rasulullah, sebagai penyiksa dari kaum muslimin, sampai suaminya Umi Abdillah pun tidak percaya begitu ya, kalau Umar ini akan masuk Islam sebelum keledainya itu masuk Islam. Sampai seperti itu, Masya Allah. Namun siapa yang menyangka kalau Allah sudah berkehendak, karena Rasulullah telah melangitkan doa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini
dengan masuknya salah satu di antara dua Umar. Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Dan ternyata doanya dikabulkan dah. Ternyata dikabulkan apa enggak ya? Kita kembali ke Umar dulu. Ya, Bunda, lah senangannya buat kita kepo. Umar bin Khattab dalam keadaan duka ini melihat sahabatnya, sohibnya, BFF-nya Hamzah bin Abdul Muthalib ini sudah masuk Islam, merasa kehilangan, melihat tetangganya Umi Abdillah juga akan hijrah gitu ya. Dalam keadaan duka ini dia semakin marah kepada Rasulullah. Dia hunus pedangnya, dia namun kemudian di tengah jalan Umar bin Khattab ini bertemu dengan Nuaim. Ada yang mengatakan di salah satu sirah bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi lebih banyak mengatakan bertemu dengan Nuaim. Dan ditanyalah kemana, hendak kemana Umar bin Khattab ini. Ketika ditanya hendak kemana, maka Umar bin Khattab pun menjawab, aku akan membunuh si murtad itu. Siapa yang kau maksud si murtad itu? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Dia telah memporak-porandakan kebersamaan di antara orang-orang Mekah. Yang telah di kota Mekah. Dia yang telah membodoh-bodohkan nenek moyang kita. Dan dia yang telah menghilangkan atau menghancurkan penyembahan kita. Maka tertawalah ya yang diajak bicara ini, siapapun itu. Dia sampaikanlah kabar bahwa seandainya kalau bahasa kita, ngapain sih kamu cari-cari Muhammad gitu, membunuhnya, bukankah adikmu si Fatimah dan istrinya Said bin Zaid itu sudah masuk Islam itu. Mendengar itu, amarah Abu Bakar melonjak sampai ke ubun-ubunnya, mukanya merah padam. Maka dicarilah adiknya. Dan ini kisah ini Masya Allah akan kita bahas lebih lengkap lagi di dalam serial Sahabat. Insya Allah nanti kalau bismillah diizinkan sama Allah ya, kita akan bahas satu-satu sahabat Rasulullah termasuk Umar bin Khattab ini dan bagaimana prosesnya Umar bin Khattab ini masuk Islam. Akhirnya, Bunda singkat saja. Akhirnya dengan hidayah dari adiknya ini, dengan hidayah dari Allah lewat adiknya yang sedang membaca surat Toha saat itu, ayah bunda bisa buka ya surat Toha. Di sana hidayah Allah turun. Maka kemudian seorang Umar bin Khattab ini akhirnya masuk ke dalam agama Allah. Dia cari itu Rasulullah. Dia cari Rasulullah. Kemudian dia datangi Rasulullah di kediaman Al-Arqam dan menyatakan masuk Islam. Masya Allah. Ceritanya panjang ya. Bagaimana hidayah ini turun ke Umar bin Khattab lewat bacaan adiknya tadi surat Toha. Insya Allah lebih detail kita bahas di serial Sahabat nanti. Dengan masuknya Umar bin Khattab ini, bertakbirlah Rasulullah 3 kali diikuti oleh kaum muslimin. Masya Allah betapa senangnya Rasulullah, doanya sudah dikabulkan. Ada yang perlu bunda garis bawahi dari doa Rasulullah ini ya, yang patut kita contoh bahwa Rasulullah itu berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara Umar ini, Umar bin Amr bin Jahal atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Intinya bahwa kita itu berdoa kepada Allah. Masya Allah, ini hidayah yang luar biasa ya. Selalu bunda termeh-meh kalau cerita sahabat ya, Masya Allah, cerita tentang Rasulullah. Tetapi kita tidak boleh memilih, maksudnya biarlah Allah yang memilih gitu, maksudnya bunda. Kita berdoa, setelah berdoa kita tawakal, terserah Allah gitu loh ya. Mengabulkannya itu lewat jalan yang seperti apa, lewat jalan yang bagaimana, seperti ini doa Rasulullah itu. Rasulullah nggak memilih, ya Allah masukkanlah Islam Umar bin Khattab atau Abu Jahal, enggak. Tapi Allah berdoa dan biarlah Allah yang memilih dan akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab yang mendapat hidayah dan masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah kabar gembira buat kaum muslimin saat itu karena dengan masuknya Umar dapat kekuatan.
Semakin kuat dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ini. Nah, tapi beda kalau Umar bin Khattab ya, Masya Allah. Bedanya apa Anda? Kalau kaum muslimin yang lainnya itu masuk Islamnya itu masih disembunyikan. Seperti yang Bunda pernah serempet-serempet dulu bagaimana Mus'ab bin Umar juga menyembunyikan keislamannya. Beda. Kalau Umar beda. Ketika Umar sudah masuk Islam, Umar tidak mau menyembunyikan identitas dirinya. Umar siarkan itu kepada orang-orang semuanya bahwa sekarang I am a Muslim. Saya sekarang sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Saya sekarang sudah ada di barisan Rasulullah. Maka didatangilah pembesar-pembesar Quraisy. Di antara adalah sahabatnya sendiri Abu Jahal. Dia datangi Abu Jahal itu. Dia katakan, wahai Abu Jahal, aku sekarang ini sudah masuk Islam. Aku sudah menjadi pengikutnya Rasulullah. Didatangi pembesar-pembesar lainnya. Gemes enggak Abu Jahal? Gemes sebenarnya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semuanya tahu siapa yang tidak takut sama Umar bin Khattab. Bahkan setan pun takut pada Umar bin Khattab. Tuh iya, soalnya teman-teman, Umar bin Khattab itu kan ahli gulat. Iya, pernah Umar bin Khattab ini di tawur gitu. Ditawur kok nggak enak bahasanya gitu. Diserang oleh beberapa orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu. Tapi Umar bisa mengatasi mereka. Umar lah yang menjadi pemenangnya. Maka ketika Umar itu mendatangi pembesar-pembesar Quraisy dan menyatakan bahwa dia masuk Islam, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani itu sama Umar. Ya mereka geram, tapi cuma begitu aja nggak bisa mereka melawan Umar. Bahkan bukan hanya pembesar-pembesar Quraisy yang didatangi, majelis-majelis kafir di sana juga ada ya, majelis-majelisnya kafir Quraisy. Dia datangi di sana, dia dakwahi itu, dia sampaikan itu, Masya Allah gitu ya. Dan masuknya Umar mendapatkan gelar dari Rasulullah Al-Faruq yang artinya pemisah. Umar sangat tegas bisa menjadi pemisah antara yang mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik. Begitu ya. Umar yang dulunya adalah seorang yang memusuhi Rasulullah, akhirnya dia menjadi pelindung Rasulullah. Umar yang dulunya adalah penyembah berhala, setelah itu dia tinggalkan kebiasaan lamanya. Setelah masuk Islam, dia menyembah Allah dan hanya satu-satunya Allah. Umar yang dulunya adalah penyiksa kaum muslimin, sekarang menjadi orang yang mengasihi kaum muslimin, pelindung kaum muslimin. Umar yang dulunya membenci Islam, sekarang menjadi seorang yang membela Islam. Maka ketika itu suatu saat Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Ketika kita dibunuh, ketika kita mati, ketika kita hidup, kita berada di kebenaran, berada dalam pihak kebenaran. Maka Rasulullah menjawab, iya benar. Lantas mengapa ya Rasulullah kita sembunyikan kebaikan ini? Lantas mengapa ya Allah kita sembunyikan identitas kita dan dakwah sembunyi-sembunyi? Saat itu memang teman-teman, Abi, Umi, ayah, bunda, abang, kakak, teman-teman semua, anak soleh dan solihah, mas, mbak, adik, ulik, dan simbah, kaum muslimin saat itu kalau sholat itu bersembunyi di celah-celah gunung, kemudian di tempat-tempat yang sepi, tidak berani begitu. Maka ketika itu Umar menawarkan kepada Rasulullah untuk secara terang-terangan mendakwakan ini. Rasulullah kemudian mengatakan pada Umar bahwa ya memang kita masih sembunyi-sembunyi karena kita tidak punya kekuatan, karena jumlah kita juga masih sedikit, kata Rasulullah. Lantas Umar mengatakan bahwa sekarang kita mulai akan dakwah terang-terangan Rasulullah. Dan suatu hari di suatu pagi, Umar saat itu datang ke Darul Arqam. Di sana sudah banyak orang-orang kaum muslimin menunggunya ya. Kaum muslimin ini dibagi dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan barisan yang kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pagi itu mereka akan pawai untuk yang pertama kalinya di kota Mekah. Ya, pawai dah. Iya pawai. Gak takut Anda? Itulah Umar bin Khattab ya. Umar tidak takut begitu ya.
Maka Rasulullah berada di depan barisan mereka dan mereka kemudian berpawai keliling kota Mekah. Mereka melintasi rumah Umar bin Khattab, melewati rumah Rasulullah, berkeliling di kampung-kampung Mekah dan akhirnya mereka tawaf di Ka'bah. Selama pawai itu Umar dan Hamzah, Masya Allah, mereka membawa busur dan anak panah dan menghunuskan pedang gitu. Sepanjang perjalanan mereka bertakbir, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan saat pawai itu Umar dengan lantang berkata, siapapun yang berani mengganggu salah satu orang yang ada di belakangku, tentu saja pedang ini yang akan memotong tenggorokannya. Setidaknya berkenalan dengannya. Masya Allah. Kalau sudah Umar berkata seperti itu, apakah orang-orang berani? Mereka cuma melihat saja dengan amarah yang tertahan karena Masya Allah baru kali ini kaum muslimin berani menampakkan keislamannya. Baru kali ini ketika Umar sudah masuk ke dalam barisannya, kaum muslimin pertama kalinya pawai di kota Mekah. Bahkan mereka berani selama pawai itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ya. Dengan masuknya Umar bin Khattab ini, Masya Allah, luar biasa ya. Lantas, apakah pembesar-pembesar kafir Quraisy ini diam dengan masuknya Umar bin Khattab dan kemudian dengan apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab di kota Mekah dengan adanya pawai ini? Enggak. Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil dari pembesar-pembesar Quraisy ini ya teman-teman? Gak oleh dah masa mencontoh orang-orang yang jahat. Bukan perbuatan jahatnya ya maksudnya Bunda, tapi tidak putus asanya ini loh, Masya Allah. Ketika satu upaya tidak berhasil, mereka memikirkan upaya lain. Ketika yang ini gagal, mereka mengupayakan yang lainnya. Dan saat ini juga mereka berkumpul di Ka'bah. Pembesar-pembesar Quraisy ini bahkan jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Walid bin Mughirah, Abu Sufyan bin Harb, Aswad bin Abdul Muthalib, kemudian As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, kemudian tidak hanya itu, tapi semakin banyak. Ada Abul Bakhtari bin Hisham, kemudian ada Nabi bin Hajjaj dan saudaranya Munabi bin Hajjaj, dan ada Jam'ah bin Al-Aswad. Mereka ini semakin banyak dan ada pembesar-pembesar lainnya di sana. Mereka masih berdiskusi, nggak putus-putus asa. Bagaimana caranya menghalang-halangi dakwah Rasulullah ini? Karena Rasulullah dengan masuknya Umar bin Khattab sudah semakin berani berdakwah terang-terangan. Kemudian mereka sepakat lagi untuk memberi tawaran kepada Rasulullah. Gak kapok-kapok. Istirahat tawaran yang ditolak. Ya itu ya, Masya Allah, gigih mereka ya dalam mempertahankan kejahatan mereka. Loh, gak bahaya ta? Mereka itu nggak putus-putus asa, Masya Allah. Akhirnya disepakatilah seseorang untuk memanggil Rasulullah. Rasulullah yang masih punya harapan besar bahwa pembesar-pembesar Quraisy ini bisa didakwai. Dengan senang hati Rasulullah mendatangi mereka di Ka'bah. Akhirnya bertemulah Rasulullah di depan Ka'bah. Dan mereka kembali menawarkan apa yang pernah ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, pancet ae sing ditawarno. Kanak manet ah. Karena mereka masih berusaha mempengaruhi Rasulullah dengan tawaran-tawarannya. Masih ingat tawaran yang pernah ditawarkan Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah? Tadi Bunda sudah review loh. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa, wahai Muhammad, kalau kau seandainya ingin kekayaan, maka kami akan berimu kekayaan sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami.
Wahai Muhammad, jika kau ingin kedudukan maka akan kami angkat engkau sebagai pemimpin kami. Dan kalau engkau ingin di kemuliaan maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami, raja di Mekah ini. Dan kalau kau menginginkan wanita maka pilihlah siapapun yang kau mau dan kau tidak usah bersusah payah untuk menafkahi mereka. Kamilah yang akan menafkahi mereka. Dan kalau seandainya engkau sakit, kamilah yang akan mengobatkanmu sampai sembuh dengan biaya kami, uang dari kami. Maka apa jawaban dari kali ini Rasulullah mengatakan, saya bukan seperti yang engkau katakan. Saya datang dengan apa yang saya bawa kepada kalian. Bukan karena saya menginginkan harta kalian atau kekayaan kalian. Bukan karena saya menginginkan kemuliaan di antara kalian. Dan bukan karena saya ingin menjadi raja untuk memerintah kalian. Allah telah mengutus saya sebagai Rasulnya dan menurunkan sebuah kitab kepada saya. Dan saya telah diperintah untuk menjadi pembawa kabar baik dan kabar buruk bagi kalian. Jika kalian tidak suka menerima kedatangan saya dan tidak menerima apa yang saya sampaikan kepada kalian, itu adalah bagian kalian di dunia dan akhirat. Seakan-akan Rasulullah mengatakan itu urusanku, itu urusanmu di dunia dan akhirat. Jika kalian menolak kedatangan saya akan bersabar dan tunduk kepada Allah agar dia mendengar keputusanmu dan keputusanku. Masya Allah, sebuah diplomasi yang luar biasa dari Rasulullah. Rasulullah ini luar biasa kalau berucap, itu lembut, menenangkan dan mantap. Mantap, mata ini B. Kalau aku bro, mantap. Masya Allah, itu Rasulullah ya, Masya Allah, luar biasanya Rasulullah. Dan apa yang mau dikatakan lagi bagi orang-orang Quraisy ya? Kalau Rasulullah sudah berkata seperti itu, perkataan Rasulullah yang dalam, mereka ternyata gagal lagi untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Gagal maning. Ya Allah dah. Ya, Masya Allah, mereka kakak. Oh iya, Masya Allah. Ya itulah Abi Umi, ayah bunda, bang kakak, teman-teman semua, anak solid dan solihah. Mas Mbak, balik mulik kasih Mbak. Hari ini cukup sampai di sini ya kisah kita. Masya Allah, kisah yang kisah yang sangat luar biasa. Betapa giginya kaum musyrikin Quraisy itu di dalam menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Tapi Allah semakin kuatkan Islam dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sampai jumpa di kisah yang mendatang. Jangan lupa pantengin terus FB-nya Qalbun Salim setiap Kamis jam 13 atau jam 1 siang. Jangan bobo ya teman-teman. Boboknya sebelum duhur. Terus jam 1 pantengin kita ya. Dengar kisah-kisah yang luar biasa. Kisah-kisah tentang Rasulullah tentunya ya. Masya Allah. Yang baik-baik datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari hawa nafsu bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mohon ampunan dari Allah atas semua kesalahan yang Bunda perbuat, baik yang nampak maupun yang tidak, baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak. Kita akhiri majelis kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga keberkahan meliputi kita semua. Semoga apa yang Bunda sampaikan membawa keberkahan bagi kita, menguatkan iman kita dan melembutkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.